Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Aku Fresi Yuliana Putri. Di video yang sebelumnya aku udah pernah bahas tentang peralatan apa aja sih yang mesti dipersiapkan kalau mau menyambut kelahiran sang buah hati. Nah, buat kalian yang belum tonton, kalian bisa langsung klik aja linknya di bawah, udah aku disediakan di description box. Video kali ini aku mau bahas tentang apa aja yang mesti dibawa kalau semisal mau lahiran di rumah sakit. Dan yang mau aku bahas di sini adalah lahiran sesar ya. Jadi kalau misalkan lahiran normal atau lahiran non sesar, biasanya 1 hari aja udah pulang. Sedangkan kalau misalkan lahirannya itu sesar, dia biasanya perlu waktu 3 hari 2 malam buat pemulihannya. Dan kenapa sih kita mesti mempersiapkan diaper bag? Apakah itu penting atau enggak? Tentu aja jawabannya itu sangat penting. Karena meskipun ya hari lahiran itu biasanya kan udah ada tuh HPL-nya, tanggal berapa. Tapi terkadang yang namanya lahiran kita kan nggak bisa tahu ya benar-benar pastinya itu kapan. Itu kan cuma sebuah prediksi, bisa lebih awal, bisa juga mundur. Jadi semisal tuh hari hanya itu datang, kita tuh nggak gugup-gugup, nggak ada barang-barang yang ketinggalan atau kelupaan buat dibawa karena semuanya udah tersiapkan dengan rapi di dalam diaper bag kita. Jadi kita nanti tinggal pesen aja nih sama orang rumah, ini nih yang perlu dibawa, ini tasnya, ini keperluannya, langsung aja dibawa. Jadi pas hari H itu orang rumah tuh udah tahu yang mesti dibawa tuh tas yang mana aja dan nggak ada yang ketinggalan. Moms, kapan sih sebaiknya kita mempersiapkan peralatan-peralatan yang mau dibawa ke rumah sakit ini? Kalau menurut aku, sebaiknya kalian persiapkan sedini mungkin ya, jauh-jauh hari di kehamilan 6 atau 7 bulan. Jadi kita udah tahu tuh jenis kelamin dari baby kita itu apa. Jadi kita udah belanja-belanja ya, udah belanja-belanja peralatan bayi. Terus kemudian di usia kandungan segitu kan biasanya sih kan belum terlalu besar kan, jadi kita masih fit gitu buat misalkan ada yang kurang kita bisa tambah persiapannya gitu ya, jadi kita bisa lengkapin. Oke, langsung aja di sini aku bahas ya apa aja yang mesti dibawa pas waktu lahiran di rumah sakit. Nah, di sini perlengkapannya itu aku bagi jadi 4 poin ya. Yang pertama perlengkapan dokumen, yang kedua perlengkapan bayi, yang ketiga perlengkapan ibu, dan yang terakhir perlengkapan ayah. Checklist What's on my diaper bag seperti ini bisa kalian download linknya di description box ya. Untuk perlengkapan dokumen yang harus dibawa, yang pertama yaitu KTP atau identitas. Ya, ini KTP ibu maupun KTP bapaknya. Tapi biasanya sih KTP si ibu ya buat daftar waktu mau periksa itu di resepsionisnya. Kemudian yang kedua BPJS atau asuransi apapun yang dipunya. Yang ketiga yaitu KK atau surat nikah, dan semua dokumen ini dipersiapkan dalam bentuk fotokopian ya biar lebih mudahnya. Selanjutnya perlengkapan bayi. Nah, untuk perlengkapan bayi yang pertama yang mesti dibawa yaitu baju bayi. Baju bayi di sini enaknya itu ya paling nyaman itu bawa yang potongan atas bawah. Jadi pakai kancing di depan ya supaya lebih mudah buat makainya. Terus kemudian plus popok tali. Berapa banyak sih mesti bawa baju bayinya? Untuk 3 hari 2 malam itu idealnya bawa bajunya tuh 4 buah. Jadi yang pertama itu pas pertama kali lahiran itu 1 baju. Terus kemudian hari kedua itu paginya, ya kan, paginya, terus sama sorenya kan pasti mandi kan. Terus kemudian keesokan harinya, hari ketiga itu pas mau pulang. Jadi bawa 4 baju itu ideal. Tapi semisal kalian buat cadangannya bisa nambah 1 atau 2 baju lagi ya. Dibawa lagi yaitu gurita bayi. Itu bawanya juga minimal 4 piece sama kayak bajunya tadi. Karena kan dia ganti bajunya sekitar 4 kali ya. Terus kemudian bawa juga popok diapers ya. Untuk popoknya kalian bisa bawa 1 pack, itu kan biasanya isinya sekitar 30-an ya, itu aja bawa semuanya ya, daripada ngambilin beberapa langsung aja dibawa. Terus kemudian selanjutnya bawa bedong juga. Nah, bedong ini terserah kalian sih mau bawa berapa, cuman kan idealnya kalau habis mandi ganti baju ganti juga bedongnya ya kan. Jadi misalkan ganti bajunya 4 kali, bedongnya juga gantinya 4 kali. Next, apalagi yang mesti dibawa yaitu selimut bayi. Selimut bayi ini bisa dipakai buat alasnya pas lagi tidur, atau nanti pas pulang juga kan diselimutin ya biar dia anget gitu kan. Selanjutnya yang mesti dibawa yaitu kain kasa. Kenapa pakai kain kasa? Karena biasanya pas habis mandi itu pasti pusernya ditutup dulu pakai kain kasa. Cuma biasanya rumah sakit juga udah nyediain. Selanjutnya yang mesti dibawa lagi yaitu alat mandi bayi ya. Itu di situ kalian perlu bawa sabun plus shampoo-nya aja biar lebih ringkes.
Terus kemudian bawa juga minyak telon. Untuk bedak dan lain sebagainya biasanya nggak perlu dipakai dulu sih. Selanjutnya yaitu perlengkapan ibu. Perlengkapan ibu yang mesti dibawa yaitu yang pertama baju ganti. Baju ganti di sini pakai yang busui dan berkancing depan supaya lebih gampang nanti kalau misalkan mau menyusui ya. Baju gantinya itu bawa sekitar 3 buah ya. Dan tambah satu lagi berarti totalnya 4 buah, yaitu baju ganti yang buat pulang ya. Untuk baju ganti yang di rumah sakit kan bisa pakai yang santai-santai aja, tapi kalau misalkan baju ganti yang mau dipakai buat pulang, bawa yang lebih rapi gitu ya. Kemudian bawa jarik ya. Jarik ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan di rumah sakit pas lagi mau lahiran, biasanya pihak rumah sakitnya tuh minta jarik gitu ya. Tapi kalian bisa cross check dulu, kalian tanya sama teman kalian yang atau saudara atau kerabat yang pernah lahiran di situ, apakah nanti dari pihak rumah sakitnya minta jarik apa enggak, karena itu tergantung dari rumah sakit juga ya. Kalau waktu aku tempat lahiran itu dia minta jarik. Jariknya buat apa sih? Buat penutup ketika nanti setelah selesai lahiran. Jariknya ini bawa berapa? Jariknya minimal bawa 3 buah deh kalau menurut aku ya. Jadi pas nanti selesai lahiran itu kan pasti buat perlu jarik buat nutupin bagian bawah kita. Terus besoknya kan pasti kita juga dibersihin kan, bersih-bersih. Terus kalian kita ganti juga jariknya pakai jarik yang bersih lagi. Selanjutnya apalagi yang mesti dibawa yaitu breast pad. Breast pad ini menurut aku wajib buat dipunyai ibu-ibu yang habis melahirkan, karena biasanya kan air susunya itu suka keluar-keluar misalkan lancar ya. Jadi wajib banget buat punya breast pad. Oke. Selanjutnya apalagi yang diperlukan yaitu pembalut. Pembalut ini kalau aku pribadi nggak perlu pakai pembalut maternity yang terlalu panjang ya. Aku sih lebih nyaman pakai pembalut yang biasa aja. Tapi itu kembali lagi sama kondisi masing-masing. Next, apalagi yang diperlukan yaitu alat mandi. Alat mandi ini nggak perlu bawa yang terlalu banyak, terlalu lengkap. Bawa aja yang simpel-simpel aja buat alat bersih diri ya. Yang pertama bawa sikat gigi sama pasta gigi. Terus kemudian bawa aja sabun mandi. Kalau misalkan mau bawa shampoo juga nggak apa-apa, tapi biasanya sih nggak langsung pengen mandi yang kayak gitu ya, mandi kecil aja gitu ya. Biasanya juga cuma dibersihin pakai wastafel aja. Sama bawa juga face wash ya, biar tetap kelihatan seger. Nah kalau misalkan bundanya mau bawa alat make up juga nggak apa-apa, supaya nanti kalau misalkan mau foto-foto tetap kelihatan cantik dan fresh. Perlengkapan ibu ya yang terakhir yaitu pakaian dalam ya. Pakaian dalam disesuaikan aja mau bawa berapa banyak untuk 3 hari 2 malam. Sama jangan lupa untuk branya itu sebaiknya pakai bra buat busui. Itu ada kok ya, kalian beli aja semisal belum punya. Nah menurut aku itu aja sih kalau untuk perlengkapan bundanya ya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan bisa komen di bawah. Selanjutnya untuk perlengkapan ayah. Nah perlengkapan ayah yang harus dibawa yang pertama yaitu baju ganti untuk 3 hari 2 malam. Selanjutnya, ayah juga harus bawa dompet sama uang ya buat nanti bayar biaya rumah sakitnya. Selanjutnya jangan lupa buat bawa charger HP dan juga yang penting juga tuh bawa itu kabel roll ya. Karena nanti biasanya kalau di rumah sakit itu kayak colokannya kan nggak begitu banyak, jadi pasti nanti berebut sama yang lain. Nah udah bawa charger HP sama kabel roll, jangan sampai HP-nya ditinggal di rumah ya. Selanjutnya yang mesti dibawa lagi yaitu camilan dan juga air mineral ya. Bawa secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting buat mengisi waktu pas sembari menunggu atau nanti pas lagi jagain gitu ya. Next lagi yang harus dibawa yaitu selimut untuk jaga malam. Ada lagi sih yang penting juga buat dibawa, karena kan nanti kalau misalkan di rumah sakit 3 hari 2 malam itu kan pasti nginep kan, itu biasanya bawa tikar juga. Ada tambahan lagi nih moms, jadi buat kalian semisal kalian mau lahiran di suatu tempat gitu ya, di balai persalinan atau rumah bersalin atau rumah sakit, itu kalian bisa cari info dulu melalui teman-teman kalian atau kerabat kalian yang udah pernah lahiran di sana. Jadi kalian bisa tanya-tanya nih kira-kira yang diperlukan apa aja. Bisa juga tanya tentang kayak persiapan dokumen apa aja sih yang mesti dibawa kalau misalkan mau lahiran di rumah sakit tersebut. Bisa juga kalian tanyakan kalau di sana apakah baju bayinya itu udah disediakan dari pihak rumah sakit atau kita bawa sendiri. Jadi kan bisa lebih menghemat tempat kalian yang mau dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah buat moms yang misalkan lahirannya itu naik mobil mungkin nggak terlalu bermasalah ya sama bawa barang banyak atau sedikit. Cuman kalau misalkan moms lahirannya itu naik sepeda motor atau apa berangkatnya, itu kan jadi lebih susah gitu kan ya bawa barang-barangnya gitu. Tapi aku saranin kalau misalkan kalian mau lahiran di rumah sakit dan bawa barang banyak, sebaiknya jangan naik kendaraan roda 2. Sebaiknya kalian naik
kendaraan roda 4, atau misalkan nggak ada, kalian bisa naik taksi online aja ya. Oke, menurut aku itu aja sih yang mesti ada di dalam diaper bag kalian semisal mau lahiran di rumah sakit. Dan ini untuk keadaan sesar ya, untuk sesar, tapi dia ideal aja 3 hari 2 malam. Karena kan ada juga kondisi-kondisi tertentu yang harus bermalam lebih lama di rumah sakit. Nah, kalau misalkan ada yang masih kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe. Dan aku minta tolong kalian buat di like dan juga di share video ini, serta komen kalau misalkan masih ada yang kurang-kurang. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Goodbye!